umumnya perilaku masyarakat dalam penggunaan energi listrik itu belum berwawasan lingkungan ya, di mana kita lihat umumnya kategorinya sedang. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Alimuddin jika dilihat dari sumber energi listrik? Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sesi sanggahan, dan atau klarifikasi. Sebagaimana ketentuannya bahwa setiap penguji itu memanfaatkan durasi waktu yang diberikan ke tiap penguji itu 5 menit. Kita melangkah ke penguji pembimbing, kopromotor dan promotor. Kita awali dengan penguji kopromotor. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar yang saat ini diamanati beliau sebagai ketua program studi S2 dan S3 PKLH, tempat di mana Promopendus berjuang untuk memperoleh gelar doktornya. Sehingga penguji berikut ini mengemban 2 amanah, menguji pengetahuannya dan menjaminkan mutu luarannya PKLH bahwa layak untuk jadi doktor. Dengan segala hormat, kami persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi, Magister Teknik. Terima kasih atas perkenannya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Promovendus Pak Alimuddin Sahbanmiru. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya Pak Alimuddin, perjuangan panjang telah sampai di sini dan alhamdulillah bisa ujian hari ini. Pertanyaan saya sederhana Pak Alimuddin, sudah menemukan bahwa umumnya perilaku masyarakat dalam penggunaan energi listrik itu belum berwawasan lingkungan ya, di mana kita lihat umumnya kategorinya sedang ya. Tadi juga Pak Alimuddin sudah memberikan beberapa pola teknologi bagaimana penerapan, bagaimana teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk menghemat listrik di rumah. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Alimuddin jika dilihat dari sumber energi listrik, di mana kita tahu di Sulawesi Selatan pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik Bayu, ada air, kemudian ada batu bara. Apakah ini kita bisa konfirmasikan dengan perilaku? Ketika kita lihat perilaku mereka yang tidak ramah lingkungan, apakah ada intervensi dari pemerintah mengganti sumber-sumber energi kita misalnya? Kira-kira bagaimana pendapat Pak Alimuddin? Ya, terima kasih Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Haja Nurlita Pertiwi MT yang juga Ketua Prodi saya yang luar biasa. Memang sumber pembangkit tenaga listrik itu ada 2 sekarang, ada yang yang tidak berwawasan lingkungan dan ada yang berwawasan lingkungan. Yang tidak berwawasan lingkungan itu yang masih menggunakan batu bara, energi fosil, misalnya solar, ya. Sementara kalau energi berwawasan lingkungan atau yang canggih istilahnya sekarang adalah energi terbarukan, yaitu misalnya menggunakan kayak di Jeneponto, di Sidrap sekarang sudah dibangun pembangkit listrik tenaga Bayu. Kemudian sekarang di Lombok yang saya pernah kunjungi di Lombok itu pembangkit listrik tenaga surya. Itu sehingga inilah mungkin intervensi pemerintah sehingga
pemerintah itu perlu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penggunaan energi listrik, khususnya terkait dengan penggunaan energi listrik yang fosil, ya. Karena kalau masyarakat tidak punya pola perilaku terkait penggunaan energi listrik, maka otomatis akan menimbulkan polusi. Karena semakin boros listrik, otomatis pembangkit listrik tenaga misalnya tenaga batu bara itu akan semakin kencang mesinnya, sehingga akan menimbulkan polusi udara. Ya, sehingga memang penting memang terkait dengan stakeholder misalnya PLN itu untuk mensosialisasikan terkait dengan penggunaan energi listrik yang masih tidak berwawasan lingkungan. Saya kira begitu, Maha Terpelajar, Maha Guru, Profesor Dr. Haja Nurlita Pertiwi, Magister Teknik. Ya, itu yang saya inginkan, di mana kita harapkan bahwa saat ini penyedia energi satu-satunya PLN-nya itu bisa memberi edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini kita masih sekian persen sumber dayanya bayu. Hanya sebagian kecil yang menggunakan energi terbarukan. Sehingga dengan kondisi tersebut kita melakukan penghematan energi di rumah tangga dengan harapan bahwa polusi udara atau pemanasan global itu bisa kita kurangi dari rumah. Dan itu yang memang kita harapkan, ada edukasi lingkungan dari penyedia energi. Semoga saja kita harapkan ke depannya penggunaan energi terbarukan untuk pembangkit listrik itu lebih meluas lagi. Jadi kita harapkan bahwa penggunaan energi listrik tidak menyebabkan adanya resiko peningkatan gas rumah kaca di dunia. Saya kira itu Pak Alimuddin ya. Terima kasih atas perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memanfaatkan waktu dengan baik.